Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua siap? Siap. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tiara sama Tiara sama Dewa. Ada keterangannya enggak? Enggak ada surat? Belum. Lain kali kalau nggak masuk diusahakan kirim surat ya. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri juga. Kalau kalian belum barisannya, Terus yang berikutnya ketika kalau belum berkelompok. dirapikan. Biasanya dirapikan, guys. Minggu lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah beriman yang keempat. Coba kita bersama-sama menyebutkan 6 rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Allah. 4. Iman kepada 5. Iman kepada ada berapa angka? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? 20. Miss nanya ke? Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? 25. Siapakah Nabi pertama yang diciptakan? Nabi Adam. Pintar. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah proses atau kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya yang melibatkan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, sekarang materi kita hari ini akan membahas tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Sekarang buka buku cetaknya halaman 221. Sudah dibuka halaman 221? Sudah. Oke, bisa Pak jelaskan apa itu jual beli, hutang piutang, dan riba. Oke, simak depan ya. Yang pertama yaitu definisi tentang jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bai'u, yang artinya mengambil atau memberikan sesuatu. Sedangkan dalam definisi itu, jual beli adalah proses transaksi atau tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang melibatkan dua pihak, yaitu adanya penjual dan pembeli. Maka itu disebut dengan jual beli. Dalam jual beli itu terdapat rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya itu ada 3. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Dan yang kedua, ada objek yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, ada akad jual beli atau hutang piutang. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan niat. Niat itu adalah niat seseorang untuk melanjutkan atau menurunkan niatnya untuk membeli atau membatalkan. Jadi misalnya kita melakukan jual beli, kemudian kita memiliki hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Maka itu disebut dengan niat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham mengenai jual beli? Oke, kemudian kita lanjut ke dasar hukum jual beli. Jadi jual beli itu hukumnya apa? Asal hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh. Jadi kalian itu melakukan jual beli itu boleh, silakan gitu. Tapi jual beli ini bisa berubah menjadi wajib. Kalian wajib melakukan jual beli apabila dengan cara jual beli itu kalian ingin membayar utang yang sudah jatuh tempo. Misalnya nih, kalian punya utang harus dibayar pada saat itu juga, tapi kalian tidak punya uang, jadi kalian wajib untuk menjual sesuatu, lalu kemudian kalau dapat uangnya untuk membayar utang. Jadi hukumnya wajib. Nah, kemudian jual beli itu bisa jadi sunnah juga apabila barang yang dibutuhkan sama pembeli itu ada sama kalian yang ingin menjual. Bisa berubah menjadi haram juga apabila kalian melakukan jual beli itu
kalian tuh mau jual beli tapi mau merusak harga pasar. Misalnya kalian beli HP IP nih harganya 5 juta, tapi kalian jualnya cuma 2 juta, itu nggak boleh karena bakal merusak harga pasar. Nah, dengan itu juga kalian akan merusak ketentraman masyarakat karena orang-orang nggak terima gitu. Kok HP-nya dijualnya harganya segitu, kan harganya nggak boleh. Pak, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke hutang piutang. Oke, hutang piutang itu adalah ada dua kata dalam bahasa Arab yang artinya hutang piutang, yaitu dain dan qard. Dain dan qard itu sama aja hutang piutang, tapi bedanya kalau dain itu mereka seorang melakukan hutang karena adanya sebab, sedangkannya qard mereka melakukan hutang piutang tanpa adanya sebab. Misalnya nih, yang Cantika jajan di kantin, kemudian uangnya kurang, jadi mau nggak mau dia harus hutang, bayarnya besok. Jadi itu hutang karena adanya sebab. Nah, kalau misalnya qard itu tanpa adanya sebab, misalnya Revan memang ingin minjem uang 5.000 ke Adam mau pinjam uang 5.000 dong, boleh, udah dibalikin besoknya. Jadi memang niatnya untuk pinjam, bukan ada sebabnya. Paham bedanya dain dan qard? Paham. Selanjutnya adalah dasar hukum hutang piutang. Dasar hukum hutang piutang itu juga bisa berubah juga. Jadi asalnya itu hukumnya adalah berubah atau boleh. Jadi kalau menghutang ke teman itu boleh, tapi bisa berubah menjadi sunnah apabila teman kalian itu memang butuh uang. Jadi kalian itu sunnah untuk membantu, sunnah untuk meminjamkan. Kemudian bisa berubah jadi wajib juga apabila orang yang berhutang itu dalam situasi kondisi yang sangat darurat. Misalnya Revan benar-benar bingung nggak punya duit, akhirnya dia pinjam ke Adam, maka Adam wajib buat pinjemin ke Revan karena Revan nggak punya pilihan lain selain itu. Nggak boleh ya Adam sama Revan. Oke, selanjutnya adalah riba. Coba dicari kalau tentang riba. Pernah? Apa Revan? Misalnya orang petani, tapi misalnya udah dengan waktunya sama dia dilihin. Ya, ini tepat juga. Misalnya Revan itu minjemin uang ke Adam 10.000, terus kata Revan boleh tapi balikinnya 50.000 ya. Nah, itu nggak boleh, itu riba karena dia menambahkan lebih uangnya dan itu merugikan si Adam. Nggak boleh, ya. Oke, paham? Jadi riba itu tambahan yang merugikan salah satu pihak dan yang menguntungkan salah satu pihak. Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Oke, selanjutnya berarti ya, udah paham semua. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Yang ini itu kan ada di dalamnya. Jadi kalau rukun dan syaratnya, yang pertama ada dijual dan yang kedua objek yang bisa dijual belikan, dan yang ketiga jadi ada berapakah macam-macam? Ya. Oke, betul sekali bukunya. Sekali lagi. Siar apa tadi, Pak? Siar apa tadi? Oke. Paham berarti kalau ditanya jawabnya. Jadi hukum riba itu adalah haram. Apapun, kondisi apapun, situasi apapun haram. Riba itu tetap tidak boleh dilakukan. Maka hukum haram. Oke. Sekarang KPD itu minggu depan di bersama saya kita akan mulai memperhatikan